Pada hari ini, Selasa 17 Desember 2024, saya beserta delegasi terbatas pemerintah Republik Indonesia ke Kairo, Mesir. Kunjungan ini akan menjadi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Mesir pertama sejak tahun 2013, berarti 11 tahun. Thank you. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Mas Amin Rais selaku Ketua MPR telah menyatakan tadi malam akan memanggil sidang paripurna guna memutuskan sidang istimewa pada hari ini. Presiden Indonesia lengser setelah melakukan kunjungan ke Mesir. Mitos atau fakta? Mari kita bahas. Ini semua melanggar. Mitos tentang kunjungan Presiden Indonesia ke Mesir yang dikaitkan dengan kejatuhan kekuasaan memang telah menjadi perbincangan di Indonesia. Mitos ini muncul karena adanya beberapa Presiden Indonesia yang mengalami kemunduran kekuasaan setelah melakukan kunjungan ke Mesir, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang menguatkan hubungan sebab akibat. Dan seolah sedang mematahkan mitos tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto pun melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir pada Desember 2024. Dan ini adalah yang pertama sejak tahun 2013 silam, setelah 11 tahun lamanya tak ada kunjungan Presiden Indonesia ke negeri piramida tersebut. Dilansir dari berbagai sumber, sejarah tercatat bahwa kunjungan Presiden Indonesia ke Mesir dan hubungannya dengan dinamika kekuasaan di tanah air, sehingga memunculkan mitos tentang Mesir dan kejatuhan kekuasaan Presiden RI. Dimulai dari lengsernya Bung Karno. Bung Karno adalah presiden yang telah membuka hubungan diplomatik Indonesia-Mesir pertama kalinya dan menjadi Presiden RI yang paling sering berkunjung ke Mesir. Sebanyak 6 kali antara 1955 hingga 1965 Presiden Soekarno berkunjung ke Mesir dan kunjungan terakhirnya terjadi pada Juni 1965. Dari kunjungan terakhirnya itu, 3 bulan kemudian Soekarno dilengserkan pasca peristiwa Gerakan 30 SPKI. Sebuah momen politik nasional yang mengguncang stabilitas politik di Indonesia. Saya akan bacakan suatu pengumuman. Kami, Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya adalah kunjungan Presiden kedua RI Soeharto ke Mesir yang mengakhiri kekuasaannya selama 32 tahun. Presiden Soeharto tercatat 2 kali melakukan kunjungan resmi ke Mesir dan kunjungan pertama pada 1977 tidak menimbulkan efek apapun. Namun kunjungan keduanya pada Mei 1998 di tengah krisis multidimensi di Indonesia menjadi perjalanan terakhirnya sebagai presiden. Peristiwa selanjutnya adalah lengsernya Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pasca kunjungan ke Mesir. Tercatat, Gus Dur juga mengunjungi Mesir 2 kali selama masa jabatannya. Kunjungan keduanya adalah menghadiri KTT D8 pada Februari 2021. Dan 2 bulan setelah itu, Gus Dur pun dimakzulkan melalui sidang istimewa MPR pada Juli 2021. Kejatuhan Presiden Gus Dur kala itu semakin memperkuat mitos bahwa kunjungan Presiden Indonesia ke Mesir menjadi pertanda buruk bagi kelangsungan kekuasaan mereka. Namun berbeda dengan pendahulunya, Megawati dan SBY menjadi pengecualian terhadap mitos ini. Karena Presiden Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengalami dampak negatif setelah kunjungan mereka ke Mesir. Megawati melawat ke Mesir pada September 2002 dalam rangka kunjungan bilateral dan masa jabatannya berakhir sesuai konstitusi pada 2004. Sedangkan Presiden SBY mengunjungi Mesir 2 kali pada 2024 dan 2013. Meskipun sejarah mencatat beberapa presiden lengser setelah kunjungan ke Mesir, korelasi tersebut tidak memiliki dasar ilmiah atau bukti yang jelas.
Faktor politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia lebih mungkin menjadi penyebab utama kejatuhan para presiden daripada kunjungan ke negeri tersebut. Keputusan Prabowo Subianto untuk tetap bertolak ke Mesir menunjukkan keberanian dan fokus pada kepentingan diplomasi Indonesia. Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi tonggak baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Mesir, sekaligus memperkuat kerjasama multilateral melalui kepemimpinan Indonesia di D8. Bapak Presiden, selamat datang di Kairo. Kami siswa Sekolah Indonesia Kairo. Saya Keisan, saya Iva. Umurmu berapa? 11 tahun. Kamu? 10 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ini untuk saya. Terima kasih.